Ini adalah simulator ABS with fault diagnostic. Berarti aslinya di sini itu ada beberapa switch yang digunakan untuk memutus ignitionnya dia. Kemudian ada beberapa switch yang dia gunakan untuk memutus sensornya dia. Kemudian di sini ada yang namanya pressure meter untuk rear left. Jadi ketika dia ini mengerem, dia akan menunjukkan indikator dia bahwa dia lagi bekerja. Ini adalah power indikator yang dia hasilkan ketika dia bekerja. Kalau dia bekerja, dia akan ngasih pompa. Ini indikator ini dia akan bekerja, akan nyala. Sama dengan ini, yang bagian ini adalah untuk yang front left, bagian kiri. Ini ada front rack, bagian kiri, kanan. Ada rear rack, bagian belakang kanan. Kemudian ada soket OBD2 yang biasanya kita gunakan untuk mendiagnostik ke permasalahan yang ada pada ABS sendiri, atau biasanya kita bisa menggunakan untuk blinding. Nah, ini adalah beberapa komponen dari beberapa ABS. Secara umum ini adalah kita menggunakan simulasi secara real part. Ini adalah disc brake, ini adalah drum. Kalau ini drum. Nah, tipe drum, tipe disc seperti itu. Ini ada ini bagian belakang. Ini adalah nanti ada bagian-bagiannya, sistemnya dia seperti ini. Ada rig piston, well. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lebih lengkap pada manual. Ini ada yang bagian sensor seperti ini. ABS itu bekerja membaca gearnya di sini. Nah, ini seperti ini. Ini reelnya, ini sensornya. Ini adalah untuk yang dia baca seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, ini ada input, ada power AC-nya dia. Kemudian di sini karena ABS ini harus bekerja ketika kecepatan 60 km per jam. Di sini kita menggunakan yang namanya 4 inverter, 4 axis ya. Jadi masing-masing bisa bergerak sesuai dengan kecepatan yang kita putar sebagai simulator dalam kondisi tertentu untuk nge-brake. Seperti itu. Ini ada emergency, tujuannya untuk mematikan dari pusat seperti itu. Nah, kalau ini bagian dalamnya ada beberapa komponen inverter yang mana digunakan untuk mengontrol kerjanya motor 3 pas itu. Seperti itu. Oke, kemudian kita untuk mengaktifkannya kita tekan ini. Nah, dia nyala. Seperti itu. Ini ada, kalau kita ingin dia bekerja, kita tekan ini. Tekan main. Nah, ini adalah main warna hijau, kemudian kita bisa tekan putar gini. Otomatis roda akan berputar. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin, ini adalah kondisi dia memutar ke belakang. Kalau kita kepingin dia pindah untuk maju ke depan, ini tinggal kita tekan ini. Nanti dia akan maju ke depan. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa sensor. Sistem ini kerjanya hampir sama semua. Nah, ini adalah kita gunakan ketika untuk auto dia otomatis seperti itu. Nah, cuma kita lebih sering menggunakan yang namanya potensio ini. Potensio ini kita gunakan seperti ini. Kita main ini juga. Ini main bagian belakang. Nah, itu bagian brake tadi sudah bekerja ya. Nah, itu ada indikator dia bekerja. Kenapa? Karena ada ketidakseimbangan antara kecepatan bagian belakang. Kecepatan tidak seimbang bagian belakang ini, dia akan mengasih brake bagian tertentu. Untuk saat ini kondisinya pompanya masih dalam keadaan belum penuh. Jadi dia masih harus diisi minyak. Nah, dia akan mengerem sendiri seperti itu ketika kita brake.
seperti itu. Nah, itu nanti RPM-nya bisa dilihat di digital meter atau di speedometer paling detailnya. Seperti itu. Ini bagian tuh, kemudian untuk bagian depan insya sama secara kerjanya tidak ada bermasalah. Cuma mungkin kalau ini terlalu berat, kita bisa putar dia ke depan. Ini agak berat karena soalnya biasa kena brake, dia masih proses tekan apa, baliknya dia agak lama. Agak berat. Iya, kenapa berat mas? Soalnya itu piringan cakram udah dijepit ya. Nih piringan cakramnya kan ketika kita break ini kan otomatis kan akan membebani prosesnya dia. Jadi dia perlu tekanan sedikit supaya dia apa? Kembali ke Posisi normalnya dia.